Helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 2 siang tadi. 3 korban diketahui meninggal dunia, sedangkan 6 lainnya mengalami luka-luka. Helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di sekitar kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Tak lama setelah jatuh, heli langsung meledak dan terbakar pada Minggu siang tadi. Helikopter tersebut diketahui membawa 9 penumpang, sementara semua penumpang telah dievakuasi dan diketahui korban meninggal sebanyak 3 orang. Sedangkan 6 korban lainnya mengalami luka berat dan para korban selamat langsung dilarikan ke 2 tempat yang berbeda. Saat ini belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Selain itu, data diri korban juga masih dalam pemeriksaan. Yang Anda saksikan adalah video amatir helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut terjadi pukul 2 siang. 3 korban diketahui meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Identitas korban akan segera kami konfirmasi. Helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Tak lama setelah jatuh, heli langsung meledak dan terbakar. Helikopter tersebut diketahui membawa 9 penumpang, sementara semua penumpang telah dievakuasi dan diketahui korban meninggal sebanyak 3 orang. Ada 6 orang yang mengalami luka berat, korban selamat langsung dilarikan ke 2 tempat yang berbeda. Saat ini belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Selain itu, data diri korban juga masih dalam pemeriksaan. Pemprov DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020 dengan sistem ganjil genap. Nantinya sistem ganjil genap juga akan kembali diberlakukan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020. Mulai 15 Juni mendatang, pasar-pasar non-pangan boleh kembali beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat dibuka nanti, kapasitas pasar dan pusat belanja hanya boleh 50% dengan skema ganjil genap. Skema ini untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat-tempat umum di tengah masa PSBB transisi. Sebagai contoh misalnya, pasar dibuka dengan kapasitas 50%. Artinya apa 50% kalau pasar itu? Artinya kios-kios, toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya. Toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap. Operasionalnya pun akan diatur mulai jam 6 pagi hingga jam 2 siang, dengan pintu masuk dan keluar yang berbeda. Selain pengaturan ganjil genap di pasar, aturan ganjil genap kendaraan bermotor baik roda 2 dan 4 pun akan berlaku selama masa transisi. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB dalam masa transisi, pada pasal 18 kendaraan roda 2 dan 4 bernomor ganjil hanya bisa melintas di tanggal ganjil. Begitu juga sebaliknya. Pengaturan ganjil genap ini telah berlaku sejak 5 Juni kemarin, namun akan dievaluasi dalam setiap pelaksanaannya agar bisa dipastikan apakah berpengaruh atau tidak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Apakah sistem ganjil genap mampu mengurangi penularan COVID-19 di tengah masa transisi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Jurban. Selamat sore, Prof. Zubairi. Selamat sore. Dan kami juga masih berusaha untuk menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saya ke Prof. Zubairi. Prof, mulai 15 Juni mendatang seluruh kegiatan usaha di pusat perbelanjaan, di pasar akan kembali normal. Apa saja protokol kesehatan yang harus dijalankan, yang harus diterapkan agar menghindari penyebaran virus corona? Jadi yang pertama azas kehati-hatian. Jadi walaupun mulai dilonggarkan harus tetap hati-hati, masih berisiko ada penularan. Kan itu dibuka tanggal berapa, Mbak? Nah, apakah berarti pada tanggal tersebut langsung penularannya berkurang? Tidak, tapi cenderung berkurang. Karena itu tetap harus sering cuci tangan, harus pakai masker dan jaga jarak. Dan selain itu juga hindari kerumunan. Itu tips terpenting pada waktu kita mau mulai melonggarkan PSBB. Apakah dengan membatasi begitu kapasitas pasar dan pusat perbelanjaan hanya boleh 50% dengan menerapkan sistem ganjil genap begitu, toko-toko yang bernomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko yang bernomor genap buka di tanggal genap begitu. Apakah ini bisa begitu, Prof, membantu untuk mencegah gitu penularan virus corona? Ya, itu satu upaya, suatu usaha yang saya kira bagus sekali. Intinya tidak buru-buru membuka semuanya, namun hanya 50%. Jadi berarti paling tidak dari pengusahanya, dari yang pemilik toko itu yang datang hanya 50%. Kemudian yang masyarakat tentu akan berkurang, mungkin tidak 50%, tapi akan berkurang jumlah yang datang ke tempat tersebut. Jadi saya kira upaya yang bagus, karena tadi seperti saya bilang kita harus berhati-hati, tidak boleh buru-buru langsung buka PSBB. Prof, Anda melihat apakah kebijakan ini terukur dan betul-betul bisa diimplementasikan dengan situasi ekonomi yang sulit? Iya, kan situasi ekonomi kan negara ingin ekonomi rakyat, ekonomi nasionalnya ini segera aktif lagi, jangan sampai terpuruk. Nah, itu memang harus diambil jalan tengah, karena di pihak lain banyak orang juga tim kesehatan agak khawatir kalau dibuka mendadak nanti takut terjadi ledakan jumlah kasus atau terjadi gelombang kedua, timbulnya banyak kasus. Karena itu untuk harus berhati-hati. Namun kalau hanya sekedar di mal, di pasar, di pertokoan, saya kira ya tidak cukup, juga harus misalnya juga di kantor, juga di jalanan, itu prinsip 50% ganjil genap itu juga harus diterapkan dengan tegas. Ya, faktor apa yang paling penting untuk dimaksimalkan kali ini dalam PSBB transisi? Kita lihat dengan jelas bahwa masa PSBB DKI Jakarta sebelumnya tahap 1, tahap 2, ini juga masih banyak pelanggaran, Prof. Bahkan di pasar-pasar yang memang tidak seharusnya beroperasi, ini tetap dilanggar oleh baik itu para penjual maupun para pembeli. Iya, kemudian kan Presiden menginstruksikan kepada kepolisian dan tentara untuk ikut menjaga, mendisiplinkan dalam rangka new normal. Jadi tentu kita harapkan disiplin masyarakat ini juga diawasi, juga dijaga oleh kepolisian maupun siapapun yang bisa menjaga untuk agar tidak berkerumun. Jadi memang tidak bisa aturan disampaikan begitu saja tanpa peraturan pelaksanaan, tanpa didisiplinkan oleh petugas. Lalu dengan pembatasan kapasitas begitu di ruang-ruang publik hanya 50%, bagaimana dengan pengawasannya? Apakah Prof melihat ini akan mudah karena kalau di kendaraan bermotor mungkin ganjil genap tidak terlalu sulit begitu untuk diawasi, tinggal menaruh petugas di jalan-jalan protokol diterapkan ganjil genap. Bagaimana dengan di pasar dan juga pusat perbelanjaan? Iya, di pasar, di pusat perbelanjaan prinsipnya jangan dicegah, dibubarkan kalau sudah ngumpul masyarakat. Jadi
memang di pintu masuk, artinya dari pagi sekali sudah ada petugas yang mengontrol, mendisiplinkan nomor mana, benar nggak itu nomor tokonya yang boleh buka, nomor toko mana yang harus tutup, kemudian pengunjungnya juga kemudian harus disediakan di situ pengukur temperatur, setiap pengunjung harus diukur temperaturnya, kemudian juga dihitung berapa jumlah yang sudah terlanjur ada di dalam pertokoan ataupun di daerah pasar misalnya. Terima kasih atas pandangan Anda, Profesor Zubairi dari IDI sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, kami sampaikan kembali informasi helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 2 siang tadi. 3 korban diketahui meninggal dunia, sedangkan 6 lainnya mengalami luka-luka. Helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di sekitar kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Tak lama setelah jatuh, heli langsung meledak dan terbakar. Helikopter tersebut diketahui membawa 9 penumpang, sementara semua penumpang telah dievakuasi dan diketahui korban meninggal sebanyak 3 orang. Ada 6 korban yang mengalami luka berat dan korban selamat langsung dilarikan ke 2 tempat berbeda. Saat ini belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Selain itu, data diri korban juga masih dalam penyelidikan. Saat berada di atas perairan Kendal, helikopter terlihat kehilangan kendali hingga akhirnya jatuh dan terbakar di area tanah lapang di kawasan industri Kendal. Pilot yang membawa helikopter tersebut dikabarkan meninggal dunia, namun sejauh ini belum ada pihak yang membenarkan kabar tersebut. Tim Basarnas juga sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi helikopter tersebut. Helikopter diketahui jatuh sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mi-17 ini jatuh di sekitar kawasan industri Kendal. Langsung saja kita akan menyapa Edi Prayitno, kontributor iNews di Kendal, Jawa Tengah. Selamat sore, Edi. Selamat sore, Mas. Ya, kami butuh kepastian berapa korban sebelum Anda menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Ya, dapat saya laporkan sekitar pukul 14.30 sebuah helikopter milik penerbat dengan jenis helikopter Mi-17 jatuh di kawasan komplek kawasan industri Kendal, tepatnya di Desa Wonorejo, Kaliwungu, Kendal. Menurut saksi mata, helikopter yang dari arah utara mau ke selatan tiba-tiba langsung menukik jatuh di lokasi yang akan dibuat proyek kawasan industri Kendal. Begitu. Oke, berapa total korban yang Anda dapat himpun dari sana? Kebetulan saya tadi di lokasi masih melihat ada 3 kantong mayat yang membawa jenazah dari reruntuhan helikopter. Ada 3 orang, sementara 5 orang lainnya selamat dan luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Kaliwungu.
Anda sudah kantongi identitas korban? Untuk identitas kita belum dapat informasi karena sejumlah pihak di sini baik Kapolres maupun Dandim itu tidak berani memberikan kepastian, menunggu instruksi dari Pangdam ataupun dari pihak penerbat sendiri. Apakah seluruh korban ini merupakan penumpang dari helikopter tersebut atau ada pekerja dari kawasan industri ini yang juga menjadi korban? Ini helikopter milik penerbat Angkatan Darat, jadi murni anggota TNI semua. Jadi tadi ada saksi melihat bahwa penumpang itu berpakaian seragam TNI dan seragam oranye milik penerbat gitu. Oke, artinya hampir bisa dipastikan bahwa seluruh penumpang yang diangkut di helikopter tersebut adalah prajurit? Ya, anggota TNI. Kronologis jatuhnya heli ini seperti apa, boleh diceritakan? Oke, berdasarkan saksi mata di lokasi kejadian, helikopter itu sempat berputar-putar, terus dari arah utara itu mau menuju ke selatan. Terus tiba-tiba helikopter itu oleng ke kiri, ke arah timur, dan sekitar ketinggian 20 meter langsung menuju jatuh. Apakah sempat mungkin ada asap terlebih dahulu sebelum jatuh atau terbakar setelah jatuh di tanah? Menurut saksi mata bahwa helikopter itu tiba-tiba langsung menukik saja, tidak ada ledakan atau tidak ada asap, tiba-tiba jatuh dan setelah jatuh di tanah, helikopter sempat berputar-putar dan mengeluarkan api sehingga terbakar. Oke. Seperti itu. Anda sebutkan tadi ada 5 korban selamat, dirawat di rumah sakit mana? 5 orang dirawat di Rumah Sakit Darul Istiqomah Kaliwungu. Sementara 1 orang dibawa oleh helikopter penerbat lainnya yang kebetulan tidak lama setelah kejadian turun ke lokasi. Bagaimana kondisi korban yang selamat? Kebanyakan luka terbakar dan luka akibat benturan dengan benda keras ya. Tapi kebanyakan adalah luka terbakar karena setelah helikopter jatuh ke tanah, api mulai membakar dan sejumlah penumpang yang selamat yang berhasil keluar itu mencoba memadamkan api dengan menjeburkan diri ke tambak. Sebetulnya kan ini dekat dengan tambak. Tapi tidak ada karyawan atau pegawai dari kawasan industri yang menjadi korban begitu? Kebetulan ini kan lokasi lagi tanah diuruk gitu Mbak, jadi masih tidak ada pekerja di lokasi lahan kosong gitu, masih diuruk gitu. Ya, Anda bisa ceritakan sedikit mengenai TKP yang tampak di video amatir bahwa ini lahan kosong, kemudian ada juga beberapa saksi mata. Saya pikir ini adalah para pekerja di sana yang ingin melihat tempat kejadian perkara langsung jatuhnya helikopter. Bisa dijelaskan kepada kami, sesungguhnya kawasan industri ini beroperasi di bidang apa dan sebagainya? Oke, betul kan ini lokasi yang akan disiapkan untuk kawasan industri, jadi masih dalam tahap pengurukan. Kebetulan juga tidak jauh dari lokasi helikopter jatuh, itu ada beberapa pekerja yang sedang melakukan pengurukan lahan tambak yang akan dijadikan kawasan industri. Jadi saat helikopter jatuh, sejumlah pekerja yang sedang melakukan pengurukan lahan di kawasan industri Kendal itu menolong korban yang keluar dari helikopter sebelum helikopter terbakar. Seperti itu. Jadi yang membawa korban ke rumah sakit adalah mereka yang pekerja dari kawasan industri Kendal ini dan pekerja yang sedang melakukan pengurukan. Hadi Prayitno, kita akan lanjutkan apa yang kita bahas saat ini mengenai informasi terbaru. Tentu saja laporan Anda dari Kendal mengenai jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Angkatan Darat maksud kami.